Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Asagaf. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi dari kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Implementasi Konsep Komunitas dan Keanekaragaman Hayati dalam Pembelajaran Biologi. Yang pertama ada pengertian dari komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya ada struktur dari komunitas. Struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Secara umum, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas, yaitu keanekaragaman spesies, interaksi spesies, dan organisasi fungsional. Nah, apa itu keanekaragaman spesies? Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, fisiologi, atau biokimia. Nah, yang kedua ada interaksi spesies. Interaksi spesies merupakan hubungan timbal balik antar organisme, baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar. Persaingan terjadi ketika organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda menggunakan sumber daya alam. Nah, secara garis besar interaksi ada 8 macam, yaitu netralisme, persaingan atau kompetensi, amensalisme, parasitisme, predasi, komersialisme, protokooperasi, dan mutualisme. Nah, gambar di samping adalah interaksi dari 2 spesies. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya, apa itu implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, selanjutnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, apa manfaat dari keanekaragaman hayati? Manfaat keragaman hayati bagi manusia dan lingkungan antara lain meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies. Nah, keanekaragaman hayati terbagi atas 3 level. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Nah, tingkat keanekaragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Variasi genetik bertambah ketika keturunan menerima kombinasi yang unik gen dan kromosom dari induknya melalui rekombinasi gen yang terjadi melalui reproduksi seksual. Nah, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan dan lautan. Nah, di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar.
Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Nah, karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, fisiologi, atau biokimia. Yang selanjutnya ada peran dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai peran yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana, karena semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.